Saudara, sejak pertama kali diembuskan, Undang-Undang Cipta Kerja tidak pernah lepas dari kontroversi. Presiden Joko Widodo menerbitkan Perpu Cipta Kerja nomor 2 tahun 2022 menggantikan Undang-Undang Cipta Kerja yang sebelumnya. Pemerintah meyakini Perpu Cipta Kerja dapat memperbaiki iklim investasi di dalam negeri. Benarkah demikian? Kita bahas bersama Profesor Nindyo Pramono, Guru Besar Hukum Bisnis Universitas Gadjah Mada yang siang hari ini sudah hadir di studio Kompas TV. Selamat siang Prof, terima kasih sudah hadir di Kompas Siang. Selamat Kita siang Mas Edi. Bahas soal perubahan Undang-Undang Cipta Kerja yang menjadi Perpu saat ini diubah oleh Presiden jadi Perpu. Seberapa besar urgensi pemerintah dalam hal ini Presiden mengubah Undang-Undang Cipta Kerja yang sudah ada sebelumnya, Prof, sebenarnya? Iya, tentu persoalan Perpu nomor 2 tahun 2022 tentu tidak lepas dari argumentasi atau landasan yuridis karena adanya keadaan kegentingan memaksa. Bahasa Undang-Undang Dasar di pasal 22 ayat 1 itu memang Presiden punya kewenangan untuk menerbitkan Perpu kalau situasi negara ada alasan tentang keadaan kegentingan memaksa. Nah, keadaan kegentingan memaksa itu beberapa parameternya antara lain situasi krisis. Itu salah satu contoh. Juga parameter berikutnya adalah adanya kepentingan mendesak kebutuhan perundang-undangan yang memang belum ada atau kosong, atau butuh peraturan perundang-undangan untuk mengisi kekosongan itu yang bersifat mendesak. Kemudian juga ada situasi global yang berkaitan dengan krisis global yang bisa berpengaruh terhadap krisis nasional. Ya. Itu bagian dari pertimbangan, contoh-contoh pertimbangan tentang kegentingan memaksa. Termasuk dalam juga pertimbangan resesi ya, Prof? Resesi itu. Ya, itulah yang jadi pertimbangan. Kemudian pemerintah menerbitkan Perpu nomor 2 tahun 2022 sebagai pengganti Undang-Undang Cipta Kerja yang kemarin dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi. Artinya Anda menyebutkan berulang kali tadi sebuah kegentingan yang ada di negara kita saat ini, terutama juga di global begitu. Ya. Berbicara soal kegentingan dan resesi yang kita singgung tadi sebelumnya, artinya pemerintah pada menyusun Undang-Undang Cipta Kerja sama sekali tidak menyangka akan atau memprediksi akan ada kegentingan seperti ini atau resesi seperti sekarang ini, Prof, ya? Justru dampak dari stagflasi global. Ya, jadi krisis global yang kita kenal dengan stagflasi itu sudah berpengaruh terhadap situasi perekonomian di negara kita. Pemerintah menurut saya mempertimbangkan tidak ingin kembali kepada situasi lama. Terjadi krisis dulu baru kita tergesa-gesa atau kita kelabakan untuk membuat peraturan perundang-undangan atau mengatasi krisis. Nah, kita akan mengantisipasi itu. Itulah pertimbangannya. Jadi krisis global antara lain juga pengaruh krisis global itu menjadi pertimbangan. Juga pengaruh daripada situasi global yang sudah sudah mempengaruhi situasi perekonomian di negara kita. Ya, jadi supply pasok pangan dan lain sebagainya sudah berdampak ke negara kita. Iya, tapi pertanyaannya Prof, mengapa pemerintah harus buru-buru menerbitkan Perpu ini padahal pandemi juga belum sebelumnya sepenuhnya pulih begitu dan situasinya juga masih harus membutuhkan payung hukum yang lama begitu? Menurut saya bukan buru-buru sebenarnya, karena justru dampak dari stagflasi global yang sudah nampak di depan mata kita, pemerintah mengantisipasi itu. Kalau dibuat peraturan perundang-undangan dengan metode yang konvensional, salah satu contoh sebenarnya kemarin itu kan hanya soal prosedur yang dipersoalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Substance sebenarnya tidak begitu menjadi masalah, kecuali dua hal tadi yang tentang tenaga kerja dan sertifikasi halal. Lainnya sebenarnya banyak peraturan perundang-undangan yang itu tidak mendukung iklim investasi, Mas Adi. Ada sekitar 78 peraturan perundang-undangan di berbagai sektor, baik pertambangan, pertanian, kehutanan, perizinan yang itu sering menjadi masalah besar ya bagi para investor, baik investor luar negeri maupun investor domestik.
ya mempersoalkan tentang mekanisme perizinan yang tidak mendukung iklim investasi. Oke. Itu sudah di depan kita. Kalau itu mau diselesaikan secara konvensional, satu persatu peraturan perundang-undangan yang diinventarisasi ada sekitar 78. Kalau itu dilakukan satu persatu, memakan waktu sekitar 17 tahun, bayangkan. Baik. Maka dibuatlah dengan metode omnibus law, tapi kemarin kemudian dianulir oleh Mahkamah Konstitusi. Kemudian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan diperbaiki dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 dengan memasukkan metode omnibus law. Kemudian sekarang tinggal bagaimana memperbaiki Undang-Undang Cipta Kerja. Ya. Nah, pengaruh dari stagflasi global sudah masuk ke negara kita, maka kita mengantisipasi itu, kemudian pemerintah mengambil keputusan menerbitkan Perpu itu. Ya. Alasan tentang kegentingan memaksa itu betul-betul sepenuhnya berada pada diskresi presiden. Ya, ini poin pembahasan kita berikutnya soal iklim investasi yang Ya. Prof singgung tadi. Ini berkali-kali juga investor, baik yang dikatakan Prof tadi dari dalam negeri maupun luar negeri, mengeluhkan kesulitan untuk mengembangkan bisnis mereka di tanah air. Betul. Dan itu misi awal Cipta Kerja, Undang-Undang Cipta Kerja ini dimunculkan Omnibus Law. Iya. Sekarang ada Perpu. Iya. Artinya ada perubahan dan penyesuaian dari peraturan di beberapa poin begitu. Betul. Apakah iklim investasi melalui Perpu yang sudah ada ini akan semakin memperbaiki, ataukah justru ada beberapa perubahan-perubahan yang harus disesuaikan oleh para investor? Tapi jangan dijawab dulu, Prof Nindyo, kita akan bahas hal ini setelah jeda. Tetaplah bersama kami di Kompas Siang. Ya. Saudara, masih membahas Perpu yang akan menggantikan Undang-Undang Cipta Kerja yang akan segera disahkan menjadi undang-undang. Terutama kita akan membahas soal iklim investasi yang berdampak besar pada kemajuan perekonomian di Indonesia, terutama di masa resesi di Indonesia maupun global. Kita bahas bersama Nindyo Pramono, Profesor Nindyo Pramono, Guru Besar Hukum Bisnis Universitas Gadjah Mada. Prof, tadi sebelum jeda saya sempat singgung soal apakah Perpu ini akan membawa iklim investasi yang lebih baik di tanah air atau justru memperlambat iklim investasi? Ya, kalau berbasis data yang saya tahu saya peroleh, kita bisa melihat dari informasi dari data dari IMF ada, Oke. dari data dari World Bank ada, data dari Indonesian Economic Prospect ada. Ya. Menunjukkan bahwa hadirnya Undang-Undang Cipta Kerja memang memberikan iklim positif terhadap arus investasi, khususnya foreign direct investment. Oke. Contoh konkret beberapa di manufaktur sudah mengalami peningkatan. Namun kalau diukur, kalau ditanyakan sudah cukup berhasil atau belum, tentu menurut saya nggak fair kalau baru berjalan 2 tahun lalu ngukurnya saat ini sudah berhasil atau belum. Oke. Tapi dampak positif dari itu kelihatan. Akan terasa berapa tahun ke depan? Ya. Berapa tahun ke depan? Tentu. Kira-kira berapa lama, Pak? Ya, tentu tujuan dari Undang-Undang Cipta Kerja itu antara lain meningkatkan ekosistem investasi. Itu antara lain. Pemangkasan tentang mekanisme perizinan sudah dilakukan. Dengan mekanisme awalnya dulu dengan mekanisme online single submission sebenarnya bertujuan untuk memangkas tentang jalur-jalur perizinan yang dulu dirasakan cukup berbelit-belit oleh para investor. Oke. Nah, kalau itu berjalan lancar, ya, itu ditaati juga oleh para pemangku kepentingan, para pemerintah, ya, wakil-wakil pemerintah atau aparat pemerintah yang mengatur atau menyelenggarakan pelayanan masyarakat di bidang perizinan, menurut saya itu akan menjadi dampak positif. Nah, kalau dampak positifnya ada, investor pasti akan datang. Baik. Ya. Ya. Kalau investor datang, saya tambahkan lagi, ya tentu akan menyerap tenaga kerja. Jadi kalau sekarang dipersoalkan bahwa dengan hadirnya investor belum tentu akan bisa menyerap tenaga kerja, menurut saya juga tidak sepenuhnya benar. Oke. Ya. Tapi banyak juga yang menganggap Perpu ini dari Undang-Undang Cipta Kerja yang akan segera disahkan menjadi undang-undang lebih menguntungkan pembawa modal atau investor baik itu asing maupun dalam negeri ketimbang para pekerja di dalam negeri. Apa sebenarnya yang belum publik pahami soal ini? Iya,
Kan menurut saya tidak comparable ya. Kalau kita bicara investor, hadirnya investor lebih menguntungkan pemilik modal dibanding tenaga kerja. Menurut saya justru tidak. Hadirnya investor, ambil contoh sekarang. Investor masuk ke sini kemudian mengembangkan pabrik, pokoknya bidang manufaktur. Membutuhkan tenaga kerja pasti. Tidak usah jauh-jauh. Ya, yang namanya dulu dengan perusahaan yang kita kenal dengan PT Perorangan, yang di global kita kenal dengan startup, ya, itu kan kita tahu dulu kita tidak pernah mengenal Mas Adi yang namanya Gojek, ya, kita tidak mengenal namanya Bukalapak, Shopee dan seterusnya. Justru sekarang menggurita. Sekarang menggurita dan setiap masyarakat dulu yang nganggur saja dengan dia mendapatkan aplikasi Gojek dan seterusnya bisa melayani masyarakat. Bahkan masyarakat banyak yang memimpikan untuk bekerja. Betul. Dengan satu alat yang namanya smartphone, yang orang sekarang di rumah dan dibantu oleh teman-teman kita untuk membeli sesuatu kebutuhan dengan mekanisme itu. Apakah itu bukan tenaga kerja? Menurut saya itu tenaga kerja. Dan itu penyerapan yang menurut saya luar biasa. Yang dimulai dari perusahaan kecil waktu itu. Dan itu perusahaan kalau di luar negeri, perusahaan-perusahaan home industry juga. Ya, kemudian itu ditampung sekarang di dalam Undang-Undang Cipta Kerja lewat diaturnya PT Perorangan. Itu rombakan global menurut saya, ya, perubahan yang mendasar juga di Undang-Undang Perseroan Terbatas. Karena Undang-Undang Perseroan Terbatas itu prinsipnya menganut paham perjanjian pertama. Yang kedua adalah yang namanya PT itu asosiasi modal dari sekian banyak orang. Sekarang ada kesempatan membentuk PT cukup satu orang dengan persyaratan yang sangat sederhana. Modal ditentukan sendiri dan itu menampung untuk apa? UMKM. Di samping koperasi juga akan ditingkatkan. Artinya begini, Prof. Alih-alih membicarakan soal tenaga kerja yang mereka permasalahkan begitu ya, publik permasalahkan. Artinya bukan hanya tenaga kerja, justru mereka bisa menjadi pengusaha-pengusaha baru. Bisa menjadi pengusaha lewat pengusaha perorangan. Nah, inilah yang diciptakan dari iklim investasi yang diatur oleh Perpu. Itu diberi kesempatan dan itu merujuknya di Undang-Undang Cipta Kerja tegas. Yang namanya PT Perorangan, yang itu berangkat dari UMKM, itu merujuknya juga kepada UMKM, kepada Undang-Undang Usaha Menengah Kecil dan Menengah. Undang-Undang UMKM menjadi rujukannya. Di Undang-Undang UMKM, itu yang namanya usaha besar, tidak boleh nyaplok yang kecil. Dengan mekanisme kemitraan boleh. Mekanisme kemitraan itu yang kecil dibina, dibimbing, dijadikan mitra supaya bisa berkembang. Jadi tujuannya sebenarnya sangat bagus. Publik juga mempertanyakan atau sebagian pihak, terutama yang mempermasalahkan tenaga kerja yang tadi kita singgung, itu mempermasalahkan soal tidak adanya reformasi struktural soal Undang-Undang Cipta Kerja. Menurut Prof benar atau tidak? Oh enggak. Reformasi struktural dalam rangka Undang-Undang Kerja bahkan juga di Perpu itu tegas dinyatakan justru harus dilakukan reformasi struktural. Konkretnya seperti apa, Prof? Biar publik juga lebih paham dengan bahasa yang simpel. Konkretnya salah satu contoh ya. Salah satu contoh yang konkret saja yang bisa saya katakan dengan perizinan. Dengan perizinan itu sekarang coba bayangkan. Perizinan untuk mendirikan PT Perorangan, Mas. Itu sudah cukup dengan online, dengan surat pernyataan dari calon pendiri, begitu memenuhi kriteria, dia mendaftarkan masuk kepada sistem, langsung menjadi PT dan berbadan hukum. Itu kan tidak seperti dulu harus datang ke instansi, harus menghadap, harus dengan persyaratan surat keterangan macam-macam. Sekarang itu semua dipangkas. Itulah contoh konkret daripada reformasi struktural. Tapi sependapat tidak, Prof, dengan anggapan bahwa iklim investasi kita sebenarnya masih lebih jauh tertinggal dibandingkan negara-negara di ASEAN? Justru itu. Memang begitu realitanya? Memang begitu. Ini kalau mau lihat data, fakta ya dari Bloomberg, fakta dari World Investment Report, kita bisa melihat. Memang mulai dari 2015 sampai 2019 saya punya data, memang peningkatan dari investasi kita ada. Tetapi peningkatan dari iklim investasi Indonesia itu tetap masih kalah dengan negara tetangga kita. Singapura, Malaysia, Thailand, maupun bahkan sekarang dengan Vietnam. Yang dulu tahun 70-an Vietnam, Thailand itu belajar ke kita. Sekarang berbalik. Kita belajar ke mereka. Aduh, ya janganlah. Menurut saya kita ini negara besar ya.
Kenapa kita sekarang justru disibukkan dengan perdebatan-perdebatan yang menurut saya hanya berada di dalam soal kulit, Ya. ya, di dalam permukaan. Prof, terakhir Ya. singkat saja. Tadi di informasi pengantar di Litbang Kompas 60% aspirasi masyarakat itu Ya. tidak terwakili oleh Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, apa yang sebenarnya harus dijelaskan oleh pemerintah terkait hal ini agar masyarakat juga merasa bahwa Perpu Cipta Kerja ini membawa kebaikan untuk semuanya? Ya, mungkin kalau hasil Litbang mengatakan seperti itu, saya bisa memahami bahwa situasinya saat ini kan barangkali baru sekitar 2 tahun ya. Oke. Tahun 2020, Mas. Beri kesempatan lah ya. Tahun 2020 kemudian justru dilakukan judicial review. Oke. Begitu di judicial review, Mahkamah Konstitusi juga berpendapat dari sisi uji formil, pendekatan prosedur. Dari segi prosedur dinyatakan inkonstitusional bersyarat. Ya, artinya apa itu? Artinya bahwa Undang-Undang Cipta Kerja bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45 sepanjang tidak dimaknai dalam jangka waktu 2 tahun tidak dilakukan perubahan. Oke. Perubahan terhadap apa? Prosedur saja, substansi tidak dipersoalkan. Oke. Oleh karena itu pemerintah melakukan perbaikan. Dimulai dari perbaikan tentang undang-undang, pembentukan peraturan perundang-undangan. Baik. Dimasukkanlah metode omnibus law. Begitu dimasukkan omnibus law juga sudah di judicial review terus. Oke. Keluar Undang-Undang nomor 13 tahun 2022 juga dilakukan judicial review. Baik. Jadi kalau pemerintah sekarang mau sosialisasi untuk kepentingan dari Undang-Undang Cipta Kerja itu berpihak kepada usaha kecil, menengah, dan koperasi supaya terangkat derajatnya, tetapi terganggu dengan pendekatan-pendekatan formalistik, Oke. prosedural. Jadi jangan apatis dulu lah ya. Nah, menurut Jangan saya apatis dulu. kasih kesempatan Kasih dulu. kesempatan dulu. Saya tahu saat ini Satgas Undang-Undang Cipta Kerja itu tiap hari turun ke masyarakat. Oke, termasuk Prof juga ya Untuk di dalamnya ya. menjelaskan. Saya juga diberi tugas untuk itu, antara lain juga pada siang hari ini, Ya. bahwa kasih kesempatan dulu. Oke. Ya, ada prosedurnya kalau kita tidak bisa melihat kalau hasilnya kita bisa mengevaluasi. Tapi tolong kasih kesempatan. Baik, kasih kesempatan untuk beberapa waktu ke depan untuk Betul. membuktikan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja ini membawa manfaat yang banyak. Betul. bagi Ini sudah new investasi normal. perekonomian. Ini sudah mulai new normal, sudah mulai baik. Oke. Ya, pemerintah sudah mulai bisa lebih banyak berinteraksi dengan masyarakat. Oke. Baiknya kita akan mendengar dulu apa saja sosialisasi selain yang kita gaungkan siang hari ini, Prof, Ya. di Kompas TV, di Kompas Siang khususnya. Akan ada sosialisasi yang lebih masif lainnya soal Perpu Cipta Kerja ini. Dan kita akan nantikan nanti kerja cepat dari pemerintah untuk Baik. memperbaiki iklim investasi di Indonesia maupun juga secara global perekonomian di dalam negeri. Baik, iya. Saya kira Terutama bisa menghadapi dilihat. resesi global. Bisa dilihat nanti setiap saat informasi pasti akan muncul. Baik, terima kasih Profesor Nindyo Pramono, Guru Besar Bisnis Universitas Gajah Mada telah berbagi informasi dan insight-nya di Kompas siang hari ini. Terima kasih, Prof. Sama-sama, Mas Adi.